Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Isya Laila Sari, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep IPA. Kemudian teman-temanku dari kelas B1 yang saya sayangi dan saya banggakan. Baik, langsung saja. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai listrik sederhana. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Elisa Oktaviana. Di sini saya sebagai moderator. Dan saya di sini dari kelompok 8 yang tentunya akan memoderatori kelompok 7, presentasi kelompok 7. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok 7, yang mana mereka akan menjadi pemateri pada presentasi hari ini. Yang pertama, yakni Salsabila Syafiatul Khair, yang kedua Nurul Azizah, yang ketiga Olisya Larasati, dan yang keempat Ahmad Ali Basyari. Baik, silahkan langsung saja bisa langsung dipresentasikan hasil diskusinya mengenai listrik sederhana. Monggo. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang pertama kali terkait materi listrik sederhana. Yang pertama yakni rangkaian listrik. Nah, apa sih rangkaian listrik itu? Ya, rangkaian listrik adalah suatu kesatuan di antara berbagai komponen elektronika serta sumber tegangan yang dikaitkan secara terbuka agar arus listrik yang berasal dari sumber dapat mengalir. Pada rangkaian listrik dikemukakan oleh seorang fisikawan, yakni Gustav Kirchhoff. Kirchhoff mengemukakan bahwa arus listrik masuk sama dengan arus keluar. Hal tersebut dinamakan hukum Kirchhoff. Untuk pembuatan rancangan atau pemasangannya harus memperhatikan beberapa faktor seperti reaktansi kapasitif, reaktansi induktif, kapasitas, permitivitas, serta resistivitas, yakni penjelasan terkait induktansi. Induktansi yang berarti sifat dari suatu komponen listrik yang menimbulkan potensial kelistrikan terhadap arus yang melewati komponen tersebut. Induktansi memiliki dua jenis, yakni induktansi diri dan induktansi bersama. Induktansi diri adalah berpengaruh terhadap komponen itu sendiri, sedangkan induktansi bersama adalah berpengaruh terhadap komponen lain. Yang kedua adalah kapasitif, dengan definisi kemampuan komponen menyimpan muatan listrik. Selanjutnya adalah permitivitas, yaitu kemampuan besar kecilnya suatu Selanjutnya adalah permisivitas, yakni kemampuan besar kecilnya suatu komponen yang menjadi media penghantar dalam menerima pengaruh dari medan listrik. Yang terakhir adalah resistivitas, yaitu kemampuan komponen atau benda dalam menahan laju aliran arus listrik atau kemampuan benda isolasi dalam menghambat arus listrik. Yang selanjutnya adalah komponen-komponen rangkaian listrik berupa resistor, indikator, dan sumber tegangan. Resistor adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur jalannya aliran arus listrik dengan cara memberikan hambatan. Nilai dari suatu hambatan pun berbeda-beda tergantung besarnya arus yang diinginkan. Selanjutnya adalah indikator yang berarti
satu komponen yang dapat mendeteksi adanya arus listrik. Indikator yang sering digunakan biasanya adalah LED dan motor DC. Terakhir, kita memiliki sumber tegangan. Ini merupakan komponen yang paling penting dalam rangkaian listrik. Sumber tegangan adalah komponen yang memproduksi arus listrik untuk dialirkan. Sumber tegangan dapat berupa generator, baterai, aki, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah jenis rangkaian listrik yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nurul Azizah. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Jenis rangkaian. Rangkaian terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri disebut juga rangkaian tak bercabang. Rangkaian seri ialah apabila lampu dipasang berurutan. Arus listrik rangkaian seri hanya memiliki satu jalan. Arus listrik dari baterai hanya mengalir ke lampu A, kemudian ke lampu B, dan kembali lagi ke baterai. Rumus rangkaian seri ialah I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, V sama dengan F1 plus F2 plus F3, dan R sama dengan R1 plus R2 plus R3. Karakteristik rangkaian seri. Cara penyusunan rangkaiannya praktis dan sederhana. Seluruh komponen listrik disusun sejajar, berderet atau berurutan. Kabel penghubung tidak bercabang, hanya memiliki satu jalan yang dapat dilewati oleh arus. Sehingga apabila terdapat salah satu jalur yang terputus, maka seluruh rangkaian tidak berfungsi. Arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian sama besarnya. Beda potensial dan tegangan terhadap masing-masing komponen yang terpasang memiliki nilai yang berbeda. Memiliki hambatan total yang lebih besar daripada hambatan penyusunnya. Berikut ini merupakan contoh rangkaian seri. Saya, Olesya Larsati, akan menjelaskan tentang rangkaian paralel. Rangkaian paralel disebut juga rangkaian bercabang, yaitu jika lampu disusun berjajar, arus listrik pada rangkaian paralel memiliki cabang. Oleh karena itu, rangkaian paralel memiliki dua aliran listrik, yaitu arus listrik dari baterai mengalir secara bersamaan melalui lampu A dan lampu B, kemudian balik lagi ke baterai. Nah, ini rumus rangkaian paralel. I sama dengan I1 plus I2 plus I3. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. 1 per R sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. I1 banding I2 banding I3 sama dengan 1 per R1 banding 1 per R2 banding 1 per R3. Karakteristik rangkaian paralel. Pertama, cara penyusunannya cenderung lebih rumit. Yang kedua, seluruh komponen listrik terpasang dengan cara bersusun dan juga sejajar. Yang ketiga, kabel penghubung bercabang. Yang keempat, memiliki beberapa jalan yang dapat dilewati oleh arus. Yang kelima, arus yang mengalir pada masing-masing cabang memiliki nilai besar yang berbeda. Yang keenam, masing-masing komponen yang terpasang memperoleh besar arus yang berbeda. Yang ketujuh, seluruh komponen memperoleh tegangan yang sama besar. Yang kedelapan, hambatan total lebih kecil dari hambatan pada masing-masing komponen penyusunannya. Nah, ini contoh rangkaian paralel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya Ahmad Ali Basari akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Olesya Larasati. Ini adalah bentuk rangkaian seri dan paralel yang sudah jadi. Sumber energi pada gambar di atas adalah baterai. Lampu pada rangkaian seri dipasang berurutan, sedangkan pada rangkaian paralel disusun berjajar.
Arus listrik pada rangkaian seri dimiliki satu jalan, sedangkan pada rangkaian paralel dua cabang. Arus listrik dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Lampu yang dirangkai paralel lebih terang dibandingkan lampu yang dirangkai seri. Hal itu terjadi karena hambatan listrik lebih kecil. Lampu yang menyala merupakan perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai bermacam-macam perubahan bentuk energi, seperti kipas, setrika, TV, radio, kulkas, dan lain-lain. Keuntungan rangkaian seri. Yang pertama, kuat arus listrik yang dilambangkan L, yang mengalir pada tiap bagian sama. Yang kedua, lampu yang berada pada rangkaian seri akan menyala lebih terang. Yang ketiga, lebih sederhana dan memerlukan sedikit kabel dalam menyusun. Kerugian rangkaian seri. Yang pertama, bila satu bagian terputus, maka seluruh rangkaian akan terputus dan mati. Yang kedua, lebih boros energi listrik. Keuntungan rangkaian paralel. Yang pertama, tegangan yang dilambangkan huruf V, yang mengalir pada tiap bagian sama. Yang kedua, bila satu bagian terputus atau mati tidak mempengaruhi yang lain. Yang ketiga, lebih hemat listrik. Kerugian rangkaian paralel. Yang pertama, memerlukan banyak kabel listrik. Yang kedua, lebih rumit. Yang ketiga, lampu lebih redup. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi demikianlah tadi presentasi dari kelompok 7 mengenai listrik sederhana. Yang mana tadi udah banyak sekali materi-materi yang disampaikan ya, mengenai rangkaian listrik itu apa, jenis-jenisnya seperti apa, keuntungan dan kerugiannya seperti apa. Yang mana rangkaian listrik tadi itu adalah sebuah susunan dari berbagai alat-alat listrik dengan sumber listrik. Yang mana juga terbagi menjadi dua jenis. Yang satu adalah jenis seri dan yang kedua adalah jenis rangkaian paralel. Kemudian ada lagi bahwa disebutkan tadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu mengenai listrik sederhana itu lampu ya, lampu kalau malam hari itu kan lampu menyala. Nah, lampu menyala itu adalah sebuah perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya. Begitupun juga energi listrik itu bisa berubah-ubah menjadi energi seperti energi gerak dan lain-lain ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Laila Sari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam MISD, dan kepada semua teman-temanku yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Saya Ayuna Rizky selaku moderator perwakilan dari kelompok 9 akan mengawali materi pada pagi hari ini untuk bab kemagnetan. Langsung saja kepada pemateri pertama, Mbak Ifatun, tentang pengertian dan sifat magnet. Saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang magnet. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ifatun Nurul Inayah.
Apa itu magnet? Magnet ialah jenis batuan yang memiliki kemampuan bisa menarik benda-benda tertentu. Nah, menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet dapat diartikan sebagai setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Sifat-sifat magnet. Yang pertama ialah magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang tidak senama atau tidak sejenis didekatkan satu sama lain, maka kedua kutub tersebut akan tarik-menarik. Jika kutub yang senama atau sejenis didekatkan satu sama lain, maka kedua kutub tersebut akan saling tolak-menolak. Sifat magnet yang kedua ialah magnet menimbulkan medan magnetik di sekitarnya. Medan magnetik ialah suatu daerah yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya magnet. Garis-garis magnet atau flux magnetik adalah garis-garis yang menggambarkan adanya medan magnetik. Sifat dari garis-garis magnetik yaitu yang pertama, garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Yang kedua, garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Yang ketiga, tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Sebaliknya, tempat yang garis-garis magnetiknya renggang menunjukkan medan magnetnya lemah. Kepada Mbak Ifatun saya ucapkan terima kasih. Lalu kita akan membahas jenis dan macam magnet. Akan dijelaskan oleh Mbak Anita. Kepada Mbak Anita kami persilahkan. Selanjutnya jenis-jenis magnet. 1. Magnet alami. Magnet alami merupakan salah satu macam-macam magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan secara alami, yang artinya tanpa adanya campur tangan oleh manusia. Magnet alami bisa berupa batu-batuan atau benda lain juga. Jenis magnet alami cukup jarang ditemui dan jumlahnya tidak banyak. Contoh magnet alami seperti Gunung Ida di Magnesia yang bisa menarik sebuah benda-benda di sekitarnya. 2. Magnet buatan. Magnet buatan yaitu salah satu macam-macam magnet yang dibuat oleh manusia. Macam-macam magnet buatan ini dibuat dari bahan-bahan magnetik yang kuat seperti baja dan besi. Ada banyak pula bentuk-bentuk magnet buatan ini dari mulai silinder, batang, jarum, keping, ladam, dan lain-lain. Magnet buatan ini terbagi lagi menjadi dua, yakni sebagai berikut. 1. Magnet tetap atau permanen, yaitu salah satu macam-macam magnet yang mempunyai sifat kemagnetannya bersifat permanen, meskipun proses dalam pembuatannya sudah dihentikan. 2. Magnet sementara atau remanen, yaitu suatu magnet yang memiliki sifat kemagnetan hanya sementara, yakni hanya terjadi selama dalam proses pembuatannya. Berdasarkan kemagnetannya, benda digolongkan menjadi 1. Feromagnetik, bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet dan dapat dibuat menjadi magnet. Contohnya besi, baja. 2. Paramagnetik, bahan yang ditarik lemah oleh magnet dan tidak dapat dibuat oleh magnetnya. Contohnya aluminium dan mangan. 3. Diamagnetik, bahan yang seolah-olah ditolak oleh magnet dan tidak dapat dibuat menjadi magnet. Contohnya emas, bismut. Kepada Mbak Anita kami ucapkan terima kasih. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk pemateri ketiga yakni Mbak Amal tentang magnet bumi, sudut inklinasi dan deklinasi. Kepada Magnet bumi. Magnet bumi disebut juga medan geomagnetik. Medan magnet yang menjangkau dari bagian dalam bumi hingga ke petas di mana medan magnet bertemu angin matahari. Sudut deklinasi terjadi karena kutub magnet bumi tidak sama dengan kutub bumi. Maka kedua kutub tersebut membentuk sebuah sudut, yaitu sudut deklinasi. Sudut deklinasi ialah sudut yang dibentuk antara arah utara kompas
dengan arah utara bumi. Sudut inklinasi ialah sudut yang dibentuk oleh garis gaya magnet bumi dengan arah horizontal bumi. Kepada Mbak Amal kami ucapkan terima kasih. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke materi pembuatan magnet dan menghilangkan sifat kemagnetan yang akan dibawakan oleh Mbak Elisa. Kepada Mbak Elisa kami persilahkan. Saya Elisa Octaviana, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Oke, langsung saja ya. Pembahasan selanjutnya yakni cara membuat magnet. Seperti yang kita ketahui, cara membuat magnet itu ada 3 cara. Yang pertama digosok, yang kedua arus listrik elektromagnetik, dan yang ketiga ada yang namanya induksi. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama, cara yang pertama, yakni digosok dengan magnet. Bahan yang kita butuhkan ada 2, yaitu benda yang ingin kita jadikan magnet dan magnet permanen ya, magnet permanen. Untuk benda yang akan kita jadikan magnet itu harus memiliki sifat kemagnetan. Nah, contohnya yang pertama yaitu besi dan yang kedua yaitu baja. Nah, untuk contoh di sini kita menggunakan besi kemudian magnet permanen. Caranya dengan cara menggosok dengan searah beraturan seperti ini. Kemudian untuk menentukan mana yang kutub utara, mana yang kutub selatan, tinggal kita lihat saja. Yang kita letakkan, tinggal kita lihat saja kalau kita menggosoknya di sini kutub utara dan di sini kutub selatan, kita gosok beraturan seperti ini, maka besi yang sini yang akan menjadi magnet, yang sebelah sini akan menjadi kutub utara dan yang sini selatan. Kemudian sebaliknya, kalau kita balik di sini selatan, di sini utara juga bisa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya mohon maaf bentar. Nah, yang kedua dengan menggunakan arus listrik elektromagnetik. Nah, kita pahami dulu, kita lihat dulu di sini. Nah, di sini ada inti besi ya, inti besi. Ataupun juga baja juga bisa. Yang penting benda tersebut memiliki sifat kemagnetan terlebih dahulu. Bisa kita lihat di sini ada lilitan kawat atau kabel kumparan ya. Jadi besi tersebut ataupun baja kita lilitkan dengan kawat besi ataupun kabel kumparan. Nah, kemudian kita hubungkan dengan sumber tegangan itu bisa kita bisa menggunakan batu baterai, karena kalau arus listrik elektromagnetik ini merupakan arus listrik yang searah. Jadi kita bisa menggunakan dua buah baterai yang kita tumpuk jadi satu gini. Kemudian kabel kumparannya atau kawat besinya kita hubungkan dengan baterai tersebut ya. Baterai yang di sini sebelah sini positif dan negatif kita hubungkan. Jangan lupa untuk kawat besinya atau kabel kumparannya ya, itu kita kupas terlebih dahulu, kemudian baru dihubungkan dengan baterai tersebut. Untuk menentukan arah kutubnya kita menggunakan kaidah tangan kanan, ibu jari tangan kanan seperti ini ya. Jadi gini, kita umpamakan dipegang seperti ini. Nah, berarti yang di sini itu adalah kutub utara, yang sini selatan, seperti itu. Cara yang ketiga dengan diinduksi dengan magnet. Nah, cara ini sama juga menggunakan 3 bahan ya. 3 bahan. Yang pertama yaitu magnet penginduksi ya, atau magnet permanen tersebut. Kemudian yang kedua adalah yang akan kita jadikan magnet. Besi boleh, baja juga boleh. Di sini
dapat kita lihat ya, ada seperti apa itu, batang atau apalah intinya ya. Nah, yang di atas ini adalah magnet permanen ya, atau magnet penginduksi. Magnet penginduksi yaitu di apa itu? Seperti dijepit ya. Nah, dijepit kemudian yang bawah juga batang besinya juga dijepit, yaitu dengan ini terlihat jelas sekali kalau magnet menginduksi dengan batang besi itu didekatkan, bukan ditempelkan ya, bukan ditempelkan, jadi hanya didekatkan saja, kemudian bahan yang ketiga yaitu paku kecil ya, jadi paku itu untuk mengetes apakah batang besi tersebut berhasil ditimbulkan sifat kemagnetannya atau tidak gitu. Nah, di sini terlihat sekali, jadi didekatkan, kemudian paku kecil itu menempel. Selanjutnya, nah ini penjelasan dari cara induksi ya. Bila besi dan baja didekatkan, dalam arti tidak menyentuh pada bahan magnet yang kuat, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Terjadinya magnet seperti ini disebut dengan induksi. Setelah dijauhkan kembali, jadi magnet penginduksi dengan besi tadi dijauhkan kembali, besi akan mudah kehilangan sifat magnetnya seperti itu, dan baja tetap. Nah, kalau besi itu mudah kehilangan sifat kemagnetannya jika dijauhkan dengan magnet penginduksi. Nah, kalau baja dia akan tetap mempertahankan sifat kemagnetannya setelah diinduksi. Nah, jadi itu perbedaan antara besi dan baja. Cara menghilangkan sifat kemagnetan dapat kita lihat di sini ya. Ada 3 cara. Yang pertama dipukul-pukul atau bisa juga dijatuhkan, kemudian yang kedua dibakar, dan yang ketiga dialiri arus AC. Nah, cara yang pertama yaitu dipukul-pukul. Nah, kalau magnet itu dipukul atau dijatuhkan, otomatis akan membuat susunan magnet elementernya itu tidak teratur. Nah, otomatis lama-kelamaan akan hilang sifat kemagnetannya. Kemudian yang kedua dibakar, sama dengan cara sebelumnya. Yaitu magnet elementernya juga akan lama-lama akan tidak teratur ya, karena adanya penambahan energi panas ya mungkin. Jadi otomatis magnet elementernya itu akan tidak teratur, kemudian lama-kelamaan akan hilang sifat kemagnetannya. Nah, yang ketiga dialiri arus AC. Arus AC ini bukan arus AC air conditioner ya, bukan, tapi arus AC singkatannya itu apa aku lupa, saya lupa. Intinya arus AC itu adalah arus bolak-balik ya, artinya itu arus bolak-balik. Nah, kalau magnet itu kan arusnya itu kan searah ya, atau bisa disebut dengan DC. Nah, kalau magnet kok dialiri dengan arus AC atau arus bolak-balik, itu otomatis kan susunan magnet elementernya itu tidak teratur, jadi mengakibatkan sifat kemagnetannya itu hilang. Jadi intinya ketiga-tiganya cara tadi itu akibatnya itu sama, yaitu tujuannya itu sama, bukan memporak-porandakan ya, tapi membuat tidak beraturnya susunan magnet elementer supaya sifat kemagnetannya itu hilang, seperti itu. Kepada Mbak Elisa saya ucapkan terima kasih. Saya selaku moderator akan menutup presentasi pada pagi hari ini. Semoga materi pada pagi hari ini dapat kita serap dengan maksimal dan bisa bermanfaat untuk sekitar kita dan bagi diri kita sendiri. Saya mewakili kelompok 8 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua dan Ibu dosen. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.